Presiden Joko Widodo bertemu dengan Surya Paloh di Istana kemarin Kamis sore 26 Januari 2023. Berita ini tentu saja sangat mengejutkan mengingat hubungan kedua tokoh ini mendingin atau memanas selama beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena Paloh yang adalah Ketua Umum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan jadi capres untuk 2024. Soal ini mungkin tidak terlalu mengejutkan lagi, sebab di awal periode kedua Jokowi, Paloh sengaja mengundang Anies yang ketika itu Gubernur DKI Jakarta ke markas Nasdem. Jelas sekali bahwa Nasdem sedang mempersiapkan Anies sebagai suksesor pimpinan nasional pada Pilpres 2024. Rencana Nasdem semakin nyata dan terang-terangan ketika dalam suatu kesempatan Paloh mengatakan bahwa di 2024 pihaknya tak lagi sejalan dengan Jokowi. Artinya, Paloh dengan mesin politiknya tak akan lagi mendukung garis politik Jokowi. Dengan kata lain, siapapun capres yang akan didukung Jokowi sebagai suksesornya akan menjadi lawan politik Nasdem dan Paloh. Jokowi tentu sangat tidak berkenan dengan keputusan ini, sebab Anies adalah antitesisnya. Hal itu sudah kelihatan dari sepak terjang Anies saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nyaris tak satupun keinginan pemerintah pusat dia jalankan. Program-program gubernur sebelumnya, dalam hal ini Ahok, tidak diteruskan. Bahkan terkesan dibiarkan supaya ada kesan mangkrak. Ulah Anies tentu membuat Jokowi meradang, sebab bagaimanapun juga dia bersama Ahok sudah berusaha membenahi DKI Jakarta saat keduanya menjadi gubernur, wakil gubernur periode 2012 hingga 2014. Semakin nyata dan terlihat upaya itu tatkala Ahok naik jadi gubernur menggantikan Jokowi yang menjadi presiden RI. 2 tahun jadi gubernur Jakarta, Ahok telah meninggalkan fondasi yang bagus dan kuat untuk dilanjutkan oleh siapapun yang menjadi gubernur selanjutnya. Namun ternyata tidak seperti itu. Anies terkesan ogah atau gengsi meneruskan kiprah Ahok yang adalah bayangan Jokowi dalam membenahi ibu kota. Normalisasi sungai dan kali yang sama sekali tidak dilanjutkan oleh Anies adalah contoh nyata bahwa dirinya layak dianggap sebagai antitesis Jokowi. Maka wajar saja Jokowi khawatir jika negeri ini kelak dipimpin oleh sosok yang merupakan antitesisnya. Sebab nasib negeri ini akan sama dengan Jakarta setelah ditinggal Ahok atau Jarot. Hasil kerja dan program-program Jokowi terancam tidak akan dilanjutkan. Seperti IKN, Ibu Kota Negara, yang kemungkinan akan dibiarkan atau tidak lanjut sehingga mangkrak. Yang namanya antitesis tidak akan peduli berapapun kerugian atau apapun dampaknya terhadap negara dan stabilitasnya. Antitesis hanya ingin melampiaskan dendam dan sakit hatinya, tak peduli pada apapun. Maka wajar Jokowi tidak suka ketika Paloh malah mendeklarasikan sosok antitesis itu untuk menggantikannya. Ketidaksukaan ini tanpa tedeng aling-aling diperlihatkan Jokowi saat Paloh hendak memeluk Jokowi ketika menghadiri acara sebuah partai politik di Jakarta beberapa bulan silam. Paloh memeluk Jokowi saat bertemu. Memang sudah merupakan suatu pemandangan yang biasa. Itu merupakan tanda bahwa antara keduanya terjalin relasi yang sangat erat sebagai sesama nasionalis. Namun yang paling pokok adalah Surya Paloh sangat menghormati Jokowi yang dianggap sukses besar dalam mengemban amanat rakyat sebagai Presiden RI. Namun sayang, entah apa yang merasuki Paloh sehingga tanpa hitung-hitung dia malah membuat Jokowi sakit hati. Sikap ini nyata diperlihatkan saat Jokowi menolak menyambut rangkulan Paloh tersebut. Peristiwa ini pun menjadi heboh dan dianggap sebagai isyarat hubungan Jokowi-Paloh telah berakhir. Tapi sungguh tak dinyana, Paloh diberitakan bertemu Jokowi di istana kemarin sore. Ada apa? Sayang, tidak ada ulasan tentang apakah keduanya berpelukan. Apa yang dibahas keduanya selama 1 jam lebih, tidak ada informasi tentang itu.
Berbagai dugaan pun merebak, yang nadanya liar maupun bertujuan untuk memanaskan situasi. Namun, apa gerangan yang terjadi? Kemungkinan besar tak jauh dari isu reshuffle. 3 menteri dari Nasdem kemungkinan akan digeser oleh kepala negara. Sebab Nasdem sudah bisa dianggap sebagai oposan karena mendeklarasikan sosok yang dianggap sebagai antitesis pemerintah. Jokowi adalah pemimpin santun yang paham soal tata krama, adab, dan akhlak. Bisa saja sebenarnya dia mengganti menteri-menteri. Sebab itu adalah hak prerogatif seorang kepala pemerintahan. Namun dia masih mengutamakan adab dan tata krama dengan lebih dahulu membincangkannya ke Ketua Umum Nasdem itu. Jadi, kemungkinan besar yang terjadi agenda pertemuan mendadak Jokowi Paloh itu memang menyangkut reshuffle. Maka tidak ada kaitannya dengan isu atau dugaan tentang peninjauan kembali Anies sebagai capres yang akan diajukan Nasdem. Sebab jika Paloh hendak memberitahu bahwa pihaknya telah melepas si antitesis dan memilih merapat kembali ke pemerintah, tentu dia akan memeluk Jokowi, bukan? Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Hans Petty yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Jokowi dan Surya Paloh bertemu dengan atau tanpa pelukan. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.